warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 85675799, Pojar Marga Telang, UPWJ Palembang. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Bapak Aniskon MSI, selaku dosen pembimbing IPA Praktikum IPA DSD. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada mekanika gaya. Laporan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya gesek pada suatu benda. Langsung saja kita masuk ke praktikum yang pertama, yaitu gaya listrik statis. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Untuk praktikum kali ini kita gosok-gosokkan sisir plastik ke atas rambut, kemudian kita taruh sisir tersebut di atas kertas. Berikut adalah hasil penelitian dari praktikum yang pertama. Setelah kita gosokkan sisir ke rambut yang agak tebal, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka yang terjadi adalah potongan-potongan kertas akan tertarik ke arah sisir plastik. Hal ini disebabkan karena sisir plastik sudah mengandung atau bermuatan gaya kelistrikan setelah digosokkan ke rambut. Praktikum yang kedua yaitu tentang gaya magnet. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan saat kita melakukan praktikum tentang gaya magnet. Perhatikan ya. Cara kerja untuk praktikum kali ini adalah kita dekatkan batang magnet ke benda-benda yang sudah kita sediakan. Kemudian kita catat hasil yang terjadi setelah kita dekatkan magnet ke benda-benda yang sudah tersedia. Berikut adalah hasil penelitian dari praktikum yang kedua tentang gaya magnet. Jarum jahit, seng, dan plat besi tertarik oleh magnet karena benda-benda tersebut mengandung sifat magnetis. Sedangkan aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak tertarik oleh magnet. Praktikum berikutnya yaitu praktikum ketiga yaitu tentang gaya gesek. Alat dan bahan yang diperlukan adalah neraca pegas, beban, dan alat tulis. Untuk praktikum kali ini kita kaitkan ujung neraca pegas pada beban, kemudian tariklah neraca pegas ke kanan perlahan-lahan dan catat penunjukan pada skala neraca pegas. Hasil penelitian yang didapat adalah gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Cukup sekian video praktikum kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Halo, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan menunjukkan video praktek saya yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang gaya pegas. Nah, di sini adapun tujuan dari gaya pegas ialah pengukuran dasar waktu mencari ketepatan pegas dengan menggunakan hukum Hooke dan menentukan masa efektif pegas. Nah, dasar teori di sini ialah pegas merupakan benda berbentuk spiral yang terbuat dari logam. Pegas sendiri mempunyai sifat elastis. Maksudnya ia bisa mempertahankan bentuknya dan kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Gaya pegas dapat diefisiensikan sebagai gaya atau kekuatan lenting suatu pegas untuk kembali ke posisi atau bentuk semula. Elastis adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula
setelah gaya yang bekerja pada dihilangkan. Ketika pegas ditarik yang berarti ada gaya luar yang bekerja, maka ia akan molor atau memanjang. Ketika gaya luar itu dihilangkan, ia akan kembali ke bentuk semula. Jika sebuah gas diberi gaya berat dengan besar tertentu, maka secara otomatis pegas tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Hubungan antara besar gaya yang bekerja pada pegas dengan pertumbuhan panjang pegas adalah konsep dari hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Sifat elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk semula. Nah, di sini langsung saja adapun alat dan bahan yang digunakan untuk gaya pegas. Sekarang kami akan menjelaskan tentang gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya tarik yang disebabkan oleh pegas yang dihasilkan oleh benda elastis. Percobaan yang kami lakukan adalah menggantung benda dengan berat kurang lebih dari 400 gram dengan karet. Sekarang kita akan melihat fungsi gaya pegas dari karet gelang saat jumlah karet ditambahkan. Dari percobaan kami, hasilnya bahwa saat menggunakan satu karet gelang, karet akan merenggang sepanjang 20 cm. Saat menggunakan dua karet, karet akan merenggang sepanjang 14 cm. Saat menggunakan 3 karet, karet akan merenggang sepanjang 9 cm. Dan saat menggunakan 4 karet, karet akan merenggang sepanjang 8 cm. Dari percobaan ini, maka kesimpulannya yang kami dapatkan adalah fungsi gaya pegas itu bisa untuk menahan berat benda. Jika satu karet gelang digunakan, karet akan tertarik lebih panjang. Semakin banyak karet yang akan dipakai, maka berat benda akan dibagi sama rata pada setiap karet gelang. Setiap karet gelang akan tertarik lebih pendek. Nah, di sini sudah saya simpulkan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ternyata semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pada pegas, di mana gaya tarik pegasnya bertanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstanta pegas tergantung daripada jenis pegas yang bekerja. Baiklah, melanjutkan video praktik saya yang selanjutnya ialah praktikum kegiatan pada gaya berat. Nah, di sini adapun tujuan dari gaya berat. Gaya berat adalah untuk mengetahui adanya gaya berat pada benda untuk bergerak. Adapun landasan teorinya ialah gaya berat, gaya gravitasi adalah suatu gaya yang bersifat menarik suatu benda menuju benda lain. Segala benda dapat jatuh ke bumi karena bumi menarik benda tersebut. Gaya tarik bumi dinamakan gaya gravitasi bumi. Benda jatuh bebas disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Nah, di sini langsung saja kita untuk percobaan melakukan video praktik saya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan. Gantungkan salah satunya pada statif, ukur panjang karet gelang mula-mulanya, lalu gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet. Ukur panjang karet gelang, ulangi mengukur panjang karet gelang setiap pergantian beban yang lebih besar. Ini berapa tadi? Tadi sebelum diituin 5 cm. Ini cm. Sekarang 10 cm. 10 cm. Sudah saya simpulkan bahwa gaya berat tadi ialah dari
Dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban yang diterima, maka karet gelang akan semakin memanjang dikarenakan adanya gaya berat. Gaya gravitasi, setiap benda mempunyai gaya berat. Setiap benda mempunyai gaya berat gravitasi besar jika beban yang digantungkan juga besar.